Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kebijakan yang bertanggung jawab dalam pengolahan sumber daya alam dari dosen pengampu Ibu Santi Arafa, ME. Yang pertama adalah kebijakan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Suatu kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab terhadap generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, terdiri dari suatu himpunan peraturan serta tindakan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang membuat perekonomian bekerja secara efisien serta bertahan dalam waktu yang tak terbatas, tidak menurunkan pola konsumsi secara agregat, dan tidak membiarkan lingkungan fisik menjadi rusak dan tidak menimbulkan resiko, di mana faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan terdiri dari tiga. Yang pertama, faktor teknologi, yang kedua faktor konsumsi dan gaya hidup, dan yang ketiga adalah faktor kelembagaan dan keadilan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pedoman bagi kebijakan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah perlu dihindari tindakan yang berakibat pada sistem sumber daya alam yang dapat diperbarui. Untuk itu, maka perlu ditetapkan standar yang aman untuk setiap sistem agar pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, perlu dihindari tindakan yang dapat berakibat kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, harus diusahakan untuk menghindari pencemaran lingkungan secara global yang mengancam sumber daya alam. Yang keempat, perlu diadakannya rencana pengolahan sumber daya alam yang baik, serta perlu adanya penelitian dan pengembangan teknologi di masyarakat, di mana teknologi mampu mengurangi suatu kelangkaan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai syarat yang perlu bagi proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam tahap awal pembangunan suatu ekonomi, pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan adalah orang-orang tertentu yang khusus mampu memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan suatu pemilihan. Sebagai keputusan untuk mengembangkan sumber daya alam pada suatu daerah tidak harus didasarkan pada keuntungan ekonomi yang maksimal, tetapi harus ada pertimbangan pemerataan atau atas pertimbangan lingkungan, di mana pengambilan keputusan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan serta dampak dari alternatif kebijakan sumber daya alam. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kriteria evaluasi kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap alokasi faktor produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik terhadap distribusi barang maupun jasa. Dalam evaluasi kebijakan pemerintah, terdapat kriteria yang dipakai dalam menilai kebijakan pemerintah, di antaranya yang pertama adalah kriteria keadilan, yang kedua adalah kriteria efisiensi, yang ketiga adalah kriteria kebapakan, dan yang keempat adalah kebebasan perorangan. Selanjutnya, mengenai isu kebijakan sumber daya alam dan lingkungan, di mana dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber daya air, di mana air yang digunakan untuk pembuangan limbah secara intensif akan mengurangi nilai air dalam mendukung ekosistem dan dengan sendirinya akan mengurangi nilainya. Selanjutnya akan meningkatkan biaya pengolahan untuk mengembalikan air ke mutu yang baik agar cocok untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, perdagangan, serta industri. Yang kedua adalah sumber daya udara, di mana penggunaan udara ini juga terdapat konflik antara penggunaan yang satu dengan yang lainnya. Pembuangan limbah yang berupa asap pabrik dan asap kendaraan ke udara akan mempengaruhi jarak pandang maupun mengurangi nilai udara itu untuk kehidupan suatu manusia, di mana asap pabrik dan gas buang kendaraan merupakan salah satu sumber utama yang sangat mempengaruhi pemanasan global.
Selanjutnya yang ketiga adalah sumber daya manusia. Dengan kemampuannya, manusia diharapkan dapat mengorganisasikan kekuatannya dan mengendalikan diri terhadap perakusan serta kepentingan guna mengalokasikan secara bijaksana sumber daya alam dan lingkungan yang ada untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaan yang lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya yang memerlukan waktu untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Di mana dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tingkat harga sumber daya alam, yang kedua pengaruh cadangan sumber daya, yang ketiga ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam, yang keempat kepastian dan efisiensi, yang kelima adalah masalah distribusi dan keadilan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki tujuan di mana untuk memperhitungkan fakta bahwa cadangan sumber daya biologis tidak dapat diambil atau dimanfaatkan terlalu banyak karena akan menyebabkan hilangnya produktivitas sumber daya alam tersebut. Konsep MSY didasarkan pada model pertumbuhan biologis yang menganggap setiap jumlah populasi tertentu yang lebih rendah, surplus produksi terjadi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.